Selamat pagi, siang, ataupun malam pemirsa. Selamat datang di podcast Pomama episode kedua. Nah, pada podcast malam ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat berbeda dari episode satu kemarin. Nah, di episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai konflik sosial. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu sendiri, saya sudah ditemani oleh kedua teman saya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, nama saya itu adalah Gregory Sifoniada Pasya dan bisa panggil aja namanya Pasya ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Naomi Amadiana Pitupulu, bisa dipanggil Naomi. Dan seperti kemarin, saya host dari podcast ini, yaitu Mikael Diven Karkono, atau bisa dipanggil Mikael. Baik, kalau gitu kita akan... Oke, halo. Mungkin permisa pada bertanya semua ini kenapa nggak masuk di video podcast ya. Ini karena kemarin itu kita lupa buat namain ini. Jadi kita akan namain ini sekarang. Oke, jadi yang kita kurang itu adalah dampak konflik. Nah, dampak konflik itu apa sih? Yang pertama itu akan mengakibatkan yang namanya kekerasan. Yang kedua, itu akan menimbulkan perpecahan yang nantinya bisa menyebabkan permusuhan yang dalam di antara orang yang berkonflik ini. Langsung masuk saja ke dalam topik pertama, yaitu definisi dari konflik sosial. Oleh karena itu, Mas Pasya bisa tolong dikasih tahu kepada pemirsa sekalian tentang apa itu definisi atau pengertian dari konflik sosial ini. Oke, secara umum konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik sosial itu dapat terjadi ketika anak individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan. Sebagai contoh, perbedaan pandangan tentang penggunaan lahan yang sama, atau perbedaan pendapat tentang kebijakan publik, atau bahkan perbedaan pandangan politik. Ya. Nah, jika terjadi eskalasi dan tidak diselesaikan konfliknya, dapat menyebabkan kekerasan. Mikael mau jelaskan apa itu kekerasan? Oke, nah tadi kan Pasya sudah menjelaskan tentang apa itu konflik. Nah, kurang lebih kekerasan itu adalah lanjutan dari konflik, di mana konflik itu bersifat verbal, di mana kekerasan itu bersifat bisa fisik, tapi juga bisa verbal. Nah, kalau verbal misalkan kayak bullying dan itu, tapi kalau misalkan fisik kita sudah tahu juga. Nah, tapi kekerasan juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan terhadap manusia dan juga terhadap barang. Karena barang dan manusia itu kurang lebih mempunyai status sosialnya masing-masing. Mbak Naomi, itu kalau solusi dalam menyelesaikan konflik ada apa aja ya? Nah, setahu saya, bentuk-bentuk penyelesaian konflik ini ada 5 ya. Ada mediasi, arbitrasi, adjudikasi, kompromi, dan konsiliasi. Oh, kalau bisa tolong jelasin satu nggak? Mungkin yang menurut Mbak Naomi paling mudah lah untuk dijelaskan kepada pemirsa sekalian. Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin satu aja seperti kata Mikael tadi ya. Jadi aku bakalan jelasin tentang adjudikasi. Nah, adjudikasi ini adalah bentuk penyelesaian konflik ya dengan meja hijau atau meja hijau ini istilahnya adalah ke pengadilan. Jadi adjudikasi ini penyelesaian masalahnya itu dibawa secara jalur hukum. Baik, terima kasih. Nah, untuk pengertian dari istilah lain juga itu bisa dicari di Google atau dari mana atau dari buku juga bisa. Nah, tapi kita akan masuk ke topik kedua dalam podcast ini, yaitu pengalaman kita sendiri dalam konflik dan penanganannya bagaimana. Oleh karena itu juga, mungkin Mas Pasya bisa tolong mewakili lah. Baik, jika pengalaman saya sih ini termasuk kekerasan ya. Saat itu saya kan dapetnya jelek atau pas lagi SD-an gitu lah, SD kelas 5, kelas 6 gitu. Terus mas saya tidak suka, ya kan pastilah. Tapi aku sama bapak saya nggak peduli, ya kan kalau cuma ini juga dan baru itu tengah semester, jadi harusnya itu nggak terlalu masalah. Tapi mama saya pikir enggak. Jadi saat saya suruh belajar, saya nonton TV, karena bapak saya bilang udah nonton TV aja nggak apa-apa, cuman belajar bisa nanti. Mas saya nggak terima, jadi dia ambil kotak susu itu dilempar ke saya. Itu masuk kekerasan. Untungnya nggak kena kayak kepala ya, cuma kena badan doang. Tapi kan habis itu aku sama mama saya tidak bicara dan akhirnya bapak saya
marahin mama saya karena tahu, akhirnya mama saya minta maaf ke saya. Gitulah kira-kira. Oke. Nah, tapi kan tadi kan itu apa Mas Pasya kan sebutin kalau karena Mas Pasya dapat nilai jelek itu ibu kamu langsung marah. Nah, itu yang nyebabin apa konfliknya itu apa ya? Mungkin perbedaan antar individu, kepentingan atau mungkin hal yang lain seperti apa? Perbedaan budaya mungkin. Sebenarnya sih kepentingan sih ya. Karena budaya itu tuh gak beda harusnya. Tapi kalau kepentingan sih, kalau bapak saya aku sama bapak sama saya mah mikirnya itu kayak pentingnya itu yang penting hari ini gitu loh kan, hari ini keesokan harinya. Mas saya mikirnya itu kayak masa depan. Jadi udah belajar sekalipun lama kira gue gak akan naik kelas atau apa gitu, jadi pasti tambah marah lah. Tapi kalau bapak saya kan cuma sedikit doang. Kalau menurut Mbak Naomi sendiri, itu faktornya ke arah mana ya? Penasaran aja. Menurut saya sih sama ya seperti Mas Pasya tadi adalah perbedaan perbedaan antar individu. Karena kan kayak, mamanya Pasya kan kesel karena nilainya jelek, sedangkan Pasya nggak peduli-peduli banget. Orang tuanya Pasya ingin nilainya Pasya bagus gitu, sementara Pasya yang kurang peduli-peduli banget gitu. Berarti kita bertiga sama-sama aja sih pendapatnya. Perbedaan kepentingan karena satu lebih mentingin kalau si A dapat nilai bagus, sementara si B cuman pengen mikirin tentang hari itu, tapi keesokan harinya dipikirin pas esok harinya dateng. Menarik juga sih. Oke, tapi itu kurang lebih adalah pengalaman Mas Pasya dalam menangani konflik lah, atau kurang lebih cara ayahnya lah. Nah, oleh karena itu podcast kali ini sudah berakhir. Kami dan terutama saya berterima kasih kepada Pak Fembri selaku guru sosiologi yang telah memberikan kami tugas ini dan terutama kesempatan untuk membuat apa podcast ini, dan terutama kepada teman-teman saya yang apa sudah mau menemani saya pada malam ini. Terima kasih ya teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu saya Galivian Karkono selaku host dalam podcast kali ini izin mengundurkan diri dan juga ingin berterima kasih kepada pemirsa sekalian karena telah mendengarkan podcast Pomama episode kedua. Bisa ditunggu ya buat Pomama episode ketiganya. Terima kasih.